Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Ambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Rizky. Ya, apa kabar Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Bagaimana, Pak, hari ini? Menyenangkan, melelahkan, atau bagaimana? Seperti hari-hari biasa ya, semangat dan juga lelah, tapi harus kita Ya, jalani. betul-betul, Pak. Baik, Pak, sudah lama nih kita nggak ketemu nih, Pak, ya. Kira-kira di kesempatan yang baik ini, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan begitu dalam percakapan kita hari ini? Ya, ada Ibu, kebetulan uh, saya ini dalam 15 hari ini ikut pembekalan CPP. Hmm? Di satu sisi saya juga sebagai uh, orang yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan melalui BGP Mm-mm. untuk melakukan diseminasi kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Kampar, di SMA, untuk membuat dan mengaktifkan komunitas belajar. Namun, ketika kami pelatihan 4 hari di Hotel Pangeran di bulan puasa, sampai hari ini itu saya belum bisa melakukan diseminasi itu, Bu, dikarenakan memang terbentur waktu, kemudian juga libur Idul Fitri, kemudian hari ini juga malah 15 hari mengadakan pembekalan CPP. Itu Mm-mm. permasalahan yang menurut saya berat banget, Bu, karena di satu sisi dituntut oleh Dinas Pendidikan, di satu sisi juga harus menyelesaikan CPP ini dengan baik. Oke, baik Pak. Jadi ceritanya ini ya Pak ya agak pelik begitu antara Bapak sekarang sudah ditugaskan, didelegasikan oleh BGP, Dinas Pendidikan sebagai apa ya, bisa dikatakan agen untuk menyebarluaskan mengenai Kombel begitu ya Pak. Betul, Bahkan Bu. bahkan sudah diberi pelatihan selama beberapa hari, namun masih ada beberapa kendala begitu ya Pak untuk mendiseminasikan kepada rekan-rekan di sekolah yang lain. Oke, baik Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bapak dapatkan gitu dari percakapan yang akan kita bahas? Eh, saya ingin ada sebuah solusi, jadi ketika nanti kegiatan CPP saya juga tidak ada kendala, namun di satu sisi juga kegiatan diseminasi Kombel ke seluruh SMA di Kampar itu juga berjalan dengan baik. Itu sih Bu, Ya, keinginan saya. ya, berarti keinginan Bapak lebih kepada semuanya dapat berjalan dengan baik begitu ya Pak, walaupun saling beririsan. Baik. Ya, Kira-kira menurut Bapak nih, apa sih Pak sebenarnya faktor yang menjadikan permasalahan ini terjadi? yang menurut saya yang menjadi faktor ini terjadi itu karena memang waktu sih Bu. Kalau seandainya waktu CPP tidak diadakan di bulan-bulan ini, saya mungkin di hari ini atau mungkin minggu-minggu ini saya sudah bisa melaksanakan diseminasi uh, komunitas belajar itu, Bu. Jadi lebih ke waktu sih, Oke Pak, jadi karena faktor waktu ya Pak ya, di luar kendali ya Bu. Bapak begitu ya. Hmm. Lalu kira-kira dari beberapa penyebab atau faktor tersebut, bagaimana perasaan Bapak saat ini menghadapi permasalahan tersebut? Perasaan saya tidak tenang, Bu, dan perasaan saya itu ada merasa terbebani gitu. Ada satu tugas yang belum bisa saya laksanakan sehingga ya cukup mengganggu pola pikir saya lah, Bu. Artinya itu tadi di Kampar saya sebagai satu-satunya orang yang harus mendiseminasikan, tapi Mm-mm. sampai hari ini saya belum bisa melaksanakan. Oke, baik. Memang secara manusiawi ya Pak ya, wajar ketika Ya, kita diberi diembankan tugas, tetapi belum belum selesai kita kerjakan, otomatis ada beban begitu ya Pak, berasa di iya, iya. pundak kita. Mm-mm. Kalau kira-kira Pak, ditimbang-timbang, menurut Bapak mana nih yang lebih prioritas begitu di antara beberapa kegiatan tadi? Kalau menurut saya sih dua-duanya prioritas, Ibu. Hmm. Mengapa prioritas? Akhirnya ya kedua-duanya tidak bisa ya saya abaikan. CPP juga saya laksanakan, diseminasi Kombel juga ya
kedepannya tetap akan saya laksanakan, tapi karena memang kondisinya sampai hari ini belum bisa saya laksanakan. Ya, baik. Memang faktornya tadi sudah Bapak jelaskan gitu ya di awal memang karena berbentur waktu dan lain sebagainya. Namun kira-kira menurut bayangan Bapak, em, apa kira-kira yang bisa membuat faktor-faktor penghambat kegiatan ini berlangsung itu menjadi hilang begitu Pak? Kira-kira apa ya Pak? Eh, Kalau menurut saya sih, eh, eh, kegiatan CPP itu berakhir dulu gitu. Hmm, Kegiatan CPP berakhir dulu, kebetulan kan ini sudah hari ke-11, jadi tinggal 4 hari lagi. Nah, ketika CPP sudah berakhir, saya kemungkinan bisa menghilangkan masalah karena saya akan masuk kepada kerja saya yang masih tertunda itu, Bu. Tentang bagaimana saya mendiseminasikan Kombel ini ke sekolah-sekolah di Kampar. baik. Berarti menurut bayangan Bapak lebih kepada menyelesaikan satu persatu terlebih dahulu begitu ya Pak ya? Iya, Ibu. Ya walaupun secara batiniah dalam prosesnya pasti Bapak tetap terpikir gitu ya Pak. Apalagi terkadang di grup-grup WA tuh pasti ada pembahasan-pembahasan tersebut atau ada rekan-rekan yang sudah mengupload diseminasinya begitu ya Pak ya. Terkadang Ya, membuat kita jadi tidak tenang kayak seperti kita waktu sekolah dulu gitu ya mengerjakan betul. tugas, teman kita sudah selesai kita belum jadi kayak ada perasaan berbeda begitu ya Pak ya. Betul, Bu. Baik, kira-kira berarti menurut Bapak gagasan apa yang bisa Bapak dapatkan untuk mengatasi permasalahan ini? Hmm, Gagasannya untuk mengatasi masalah ini, saya mencoba untuk skala prioritas dulu sih. Oke. Jadi karena memang CPP ini mau tidak mau oleh Kemendikbud harus dilaksanakan sampai tanggal 6 Mei, Mhm. ya saya harus memprioritaskan ini dulu. Kemudian gagasan yang kedua, tentu karena diseminasi Kombel ini tidak ada batas waktu, artinya pasca pelatihan silahkan didiseminasikan gitu. Jadi nggak ada batasan harus minggu ini, bulan ini tidak sih. Mm-mm. Jadi kemungkinan besar ya ketika CPP sudah selesai itu akan bisa saya laksanakan. Baik ya, jadi Bapak mengambil skala prioritas karena kebetulan due date-nya itu yang ada due date-nya pembekalan CPP begitu ya Pak ya? Ya, betul, Nah, Bu. sedangkan diseminasi itu ikan sepat ikan gabus memang, cuman tidak, Betul. tidak ada due date-nya begitu. Baik Pak. Lalu selanjutnya kira-kira apa yang Bapak harapkan ke depan kalau kira-kira Bapak bisa menyelesaikan permasalahan ini? Harapan saya ke depan ketika saya bisa menyelesaikan permasalahan ini, saya harus apa ya? Harus pandai-pandai lagi memilah-milih program kegiatan apa yang akan saya ikuti begitu. Ketika saya mengikuti program A misalnya, jangan sampai berbenturan dengan program B. Toh ini juga merupakan program yang bukan sebagai tupoksinya guru begitu, artinya sebagai tugas tambahan pengembangan diri kita. Tapi ya memang persoalannya kemarin ketika saya ikut pelatihan Kombel itu memang belum ada sih kabar-kabar saya akan diletakkan di gelombang berapa begitu. Bahkan saya udah cerita sama teman-teman termasuk Bu Sri Nuryanti itu, Hmm. "Kita kapan ya Bu gitu ya, nggak ada kabar di SIM PKB gitu, nggak ada kabar di Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar gitu kan. Hmm. Ternyata begitu ada kabar, aduh gelombang 4, kita gelombang 4, jadi itu Hmm. kendalanya sih Bu. Jadi lebih kepada di luar kendali ya Pak ya? Ya lebih terkendali sih Bu. Ya di luar kendali karena kalau maunya misalnya Bapak maunya di awal-awal nih supaya nanti saya bisa Hmm, diseminasi pas awal masuk sekolah bisa langsung diseminasi ke sekolah-sekolah begitu. Ternyata beririsan begitu ya Pak ya rezekinya. betul. Baik. Tapi di sini saya ingin mengatakan bahwa Bapak termasuk guru yang memiliki kesadaran diri untuk meningkatkan kompetensi begitu ya Pak ya. Karena sejatinya memang
semoga saja apa yang kita lakukan di luar, contohnya dengan Bapak mengikuti pelatihan masalah kombel, tentu itu kan untuk program-program sekolah lebih maju, begitu ya Pak. Kemudian Iya, Bu. mengikuti pengajar praktik ini yang sejatinya eh, ilmu-ilmunya itu sangat-sangat berguna begitu ketika kita mengaplikasikannya di sekolah. Baik, kira-kira Pak, untuk bisa mencapai keinginan Bapak tadi ketika misalnya pembekalan CPP terselesaikan dengan lancar dan insya Allah lulus, kemudian diseminasi ke sekolah-sekolah berjalan lancar gitu. Eh, apakah dirasa Bapak perlu melakukan kolaborasi begitu bersama rekan yang lain ataupun stakeholder yang lain? Jelas Ibu, kalau khususnya berkaitan dengan diseminasi Kombel itu saya harus berkolaborasi sama kepala cabang wilayah 4 di Dinas Pendidikan Provinsi Mhm, untuk bagaimana arahannya, apakah nanti dilaksanakan secara daring atau luring. Kemudian saya juga akan kolaborasi sama Ketua MKKS SMA di Kampar, mhm, kira-kira diberikan waktu kapan untuk bisa melaksanakan kegiatan daring atau luring gitu. Karena kalau luring sih kata Dinas Pendidikan itu tidak ada biaya dari Dinas Pendidikan sih Bu. Jadi dengan kondisi geografis sekolah SMA Kampar yang begitu jauh, kayaknya kalau luring nggak begitu terjangkau semuanya begitu. Jadi mhm. mungkin dengan daring. Selain Kacap, kemudian KKS, saya juga dengan kepala sekolah. Artinya kepala sekolah nanti akan membantu saya untuk berkomunikasi dengan Kacap dan juga MKKS berkaitan dengan waktu kegiatan diseminasi Kombel ini, Bu. Oke, baik. Berarti kalau untuk masalah diseminasi, insya Allah ada bantuan begitu ya Pak ya, ada Ya, kolaborasi dari rekan-rekan hebat lainnya. Lalu bagaimana untuk pembekalan CPP ini Pak? Apakah ada kolaborasi begitu supaya ini juga berjalan dengan lancar tanpa ada halangan dengan teman satu ya, sekolah atau bagaimana? ya Ibu. Eh, kegiatan CPP memang sangat menyita waktu di sekolah ya, terutama saya dari jam 7 sampai jam 3 tuh harus di depan laptop terus, sedangkan saya sebagai wakil kurikulum, maka dari itu kolaborasi saya dengan staf ya, dengan staf kurikulum untuk bisa menghandle pekerjaan saya, kemudian dengan wali-wali kelas yang ada, apalagi gini sebentar lagi eh, ujian, sebentar lagi juga kemarin ada kegiatan perpisahan dan sebagainya, sehingga memang Mm-mm. berkolaborasi dengan teman sangat penting sekali untuk agar kegiatan CPP saya ini bisa berjalan dengan baik. Coba dibayangkan kalau kita nggak ada teman, bisa saja nanti tugas-tugas yang saya laksanakan di CPP nggak kelar, di kurikulum juga nggak beres, ya nanti akan timbul masalah. Baik, ya betul sekali ya Pak ya. Jadi memang kita butuh kolaborasi. Kalau zaman sekolah dulu kita diajarkan makhluk sosial begitu ya Pak. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Lalu Pak, kira-kira seberapa besar bantuan dari rekan-rekan tersebut ketika kita presentasikan begitu untuk Bapak? Bisa membantu seberapa besar? Bantuan teman ya, kalau untuk CPP itu sekarang ini yang saya rasakan itu 70% Bu. Mm, Itu mm, mm, bisa diukur mereka sangat berperan karena bisa dibayangkan kegiatan CPP kita yang padat, mm, mm. kita hanya dikasih waktu istirahat 1 jam 2 jam saja. Iya, Dari itu begitu besar peran teman-teman. Nah, untuk Kombel itu juga peran dari yang saya sampaikan tadi itu juga sangat besar sekali. Bahkan kalau saya berikan persentase ya, ya bisa 60% lah kegiatan saya ini akan berjalan ditopang oleh teman-teman yang di kegiatan diseminasi Kombel tadi. oke. Baik Pak, berarti untuk diseminasi termasuk 60% begitu ya bantuan dari rekan-rekan dan di pembekalan CPP sekitar 70%. Lalu bagaimana untuk mencapai 100% tersebut Pak menurut Bapak? Hmm, eh ya, untuk bisa 100% tentu kalau tadi saya mengatakan 70% bantuan dari rekan-rekan di sekolah,
agar kegiatan CPP saya ini berjalan dengan baik, tentu yang 30% dari saya sendiri. Hmm. Nah, karena kemudian juga untuk Kombel, ketika 60% berasal dari rekan-rekan Pak Kaca, Pak PKS, Pak Kepala Sekolah, tentu yang 40% dari saya sendiri. Jadi dengan kolaborasi antara saya dengan rekan-rekan tadi, itu bisa mencapai 100%. Baik, Pak. Lalu dari sepanjang percakapan kita ini, kira-kira em, apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita? Baik, Bu, kalau bisa saya simpulkan, pertama tadi saya punya masalah bahwa saya itu di luar kendali menghadapi sebuah kegiatan CPP dan juga diseminasi Kombel begitu. Hmm. Namun setelah saya berbincang dengan Ibu, saya menemukan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Artinya ternyata saya bisa mencarikan solusi bahwa CPP harus saya prioritaskan karena punya deadline waktu, sedangkan untuk diseminasi Kombel itu tidak ada deadline waktunya, sehingga kegiatan diseminasi akan saya laksanakan setelah kegiatan CPP ini selesai. Begitu, Bu. Baik, Pak. Jadi sudah Bapak sendiri menemukan gitu ya skala prioritas dari pilihannya itu tadi. Ya. Lalu kira-kira Pak, menurut Bapak, apakah tujuan percakapan kita ini sudah tercapai, Pak? Sangat tercapai, Bu. Ya, dengan berbincang dengan Ibu, saya menemukan suatu hal yang apa ya, sangat positif lah untuk bisa memecahkan masalah saya ini. Ya. Saya juga bersyukur menemui Bapak gitu ya, karena percakapan kita menjadi sangat nyambung dan alhamdulillahnya Bapak juga bisa menemukan begitu solusinya sendiri. Saya hanya membantu sedikit saja. Baik Pak, alhamdulillah nih kita udah ngobrol panjang lebar. Saya cuman bisa mendoakan juga semoga aktivitas Bapak semakin lancar dan Amin. segala kegiatan yang kira-kira tidak hanya berhubungan dengan keprofesian tetapi juga berhubungan dengan diri Bapak dan keluarga juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Ya, Bu. lain waktu Pak ketika kita bertemu lagi bisa kita sambung kembali. Untuk saat ini saya rasa cukup atau ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Saya pikir cukup, Ibu. Sudah. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, atas perbincangan sore hari ini. Ya, sama-sama, Pak.